kekayaan Indonesia dirampok. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Apalagi kau bela-bela anting asing. A1. Prabowo ngamuk, maksa caleg PKS jadi direksi BUMN. Diamnya Prabowo bagi saya menarik, karena orang yang selama ini begitu aktif menyampaikan pendapat di media, baik kritik ataupun sekedar nyinyiran, setelah menjadi menteri mendadak diam. Tidak sekalipun Prabowo mengomentari atau menjawab isu-isu yang terjadi di Indonesia, sekalipun itu sangat bersinggungan langsung dengan kementeriannya. Contohnya, ketika terjadi ledakan di Makassar atau penyerangan di Mabes Polri, Prabowo diam 1000 bahasa. Padahal sebagai Menteri Pertahanan, isu-isu terorisme mestinya menjadi urusan Prabowo. Bagi saya ini janggal. Sebagai pejabat publik, jelas Prabowo punya tanggung jawab pada masyarakat terkait apa yang terjadi di Indonesia. Di saat orang-orang mulai terbuka dan terhubung dengan sosial media, kenapa jadi nampak sulit sekali bagi Prabowo untuk menyampaikan penjelasan? Hari ini saya mendapat informasi terkait Prabowo. Entah itu ada hubungannya atau tidak dengan sikap diamnya selama ini, tapi dari pandangan saya ini sangat berkaitan. Jadi saya sempat protes ke beberapa grup relawan terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL, perusahaan BUMN bergerak di bidang industri galangan kapal. Ada 3 direktur yang baru dilantik. Mereka adalah Iqbal Fikri, Kaharudin Jenot, dan Kuncoro Pinardi. Saya protes karena Kuncoro Pinardi setahu saya adalah caleg PKS daerah pemilihan Jawa Tengah. Ini kenapa malah jadi dirut BUMN? Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah partai yang pro terhadap ormas terlarang FPI? Bukankah PKS juga adalah partai yang kadernya banyak membela teroris atas nama hak asasi manusia, termasuk mendukung pemulangan ex-ISIS ke Indonesia, lalu dengan bodohnya membandingkan dengan WNI di Wuhan yang terjebak virus beberapa waktu lalu. Saya sebagai relawan mungkin bukan siapa-siapa, nggak terlalu banyak memberikan dampak terhadap kemenangan Jokowi, amin. Tapi ya gak gini juga lah caranya. Malah menempatkan orang-orang perusahaan KRI di jabatan strategis BUMN. Kalaupun gak ada sama sekali dari kalangan relawan yang bisa ditempatkan di posisi tersebut, kan masih banyak orang lain yang profesional dan tidak punya sikap politik memberontak pemerintah. Katanya kita berjuang untuk merah putih tanpa pamrih. Kok hasilnya malah merangkul orang-orang pro radikal masuk BUMN untuk mengumpulkan logistik politik? Ini apa-apaan? Gara-gara saya protes cukup keras, tiba-tiba salah seorang relawan menenangkan saya lewat japri WA. Sabar-sabar, katanya. Dari kawan saya inilah kemudian terbongkar sebuah cerita sangat sengit. Dia menjadi saksi langsung, melihat Prabowo menekan, marah-marah pada Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL dan PT lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Hal ini disebabkan Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diusulkan oleh Prabowo, karena mereka sudah punya calon nama yang potensial dan dianggap tepat untuk mengisi Dewan Direksi di 2 perusahaan tersebut. Tidak dijelaskan bagaimana cara Prabowo marah-marah dan menekan, entah sambil gebrak meja atau sampai lempar HP ke muka Erik. Pokoknya marah besar, murka. Gara-gara kasus ini sampai presiden harus turun tangan menengahi, karena menteri atau menko yang lain sudah nggak mampu. 2 orang itu pun disidang.
mirip kayak anak yang habis berantem cakar-cakaran. Setelah disidang, keduanya diminta baikan, salaman dan cipika-cipiki. Presiden minta Prabowo menghargai Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi, karena itu sepenuhnya hak Kementerian BUMN. Tapi karena sudah terjadi ribut-ribut, maka nama-nama yang diusulkan Prabowo untuk mengisi PT PAL dikabulkan. Sementara untuk PT lain itu, nama-nama usulan dari Prabowo ditolak. Karena PT lain ini termasuk perusahaan yang harus diselamatkan dan melibatkan uang yang besar, bukan malah diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang bisa bikin nasibnya tambah hancur. Tapi itu pun dengan syarat, ke depan Prabowo tidak boleh lagi berbuat ulah seperti ini. Akhirnya dua orang yang disidang itu pun keluar istana bergandengan tangan. Mendengar cerita ini, akhirnya saya paham kenapa caleg gagal PKS itu bisa sampai jadi Dewan Direksi PT PAL. Itu berkat jerih payah dan keringat marah-marah Prabowo. Secara politik, saya menilai ini adalah upaya Prabowo untuk membangun jaringan logistik untuk kepentingan politik 2024. Entah untuk ikatan atau hubungan antar pribadi, atau cara Prabowo menekan PKS agar ikut dan manut saja di 2024 nanti dengan siapapun calon yang akan diusung oleh Prabowo, seperti Pilpres 2019 lalu. Bagi saya ini sinyal bahaya. Komitmen Prabowo saat masuk sebagai Menteri Pertahanan adalah melepas seluruh embel-embel atau produk radikal yang selama ini mengelilinginya, fokus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Tapi kalau seperti ini, masih bermain-main dengan orang PKS, jelas ini sudah melanggar komitmen. Presiden nampaknya kurang detail melihat siapa nama yang diusulkan Prabowo, tidak sampai memeriksa nama Kuncoro Pinardi. Cerita ini menjadi penting untuk saya buka dan sebarkan agar ke depan pihak-pihak terkait sadar bahwa cerita-cerita negatif seperti ini sekarang sudah sampai pada masyarakat dan tolong jangan diulang lagi. Semoga Presiden membaca catatan ini agar menjadi perhatian dan evaluasi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syukur.com, ditulis oleh Alifur Rahman. Bagaimana menurut Anda?